Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus hari ini bersama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Dan juga tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya terkait dengan hortikultura dan ternyata saat ini juga sangat berkembang sekali dan perkembangannya juga luar biasa, bisa dimanfaatkan oleh semua orang baik dari petani, kemudian lagi dari yang sudah diberikan ataupun sudah dipasok juga ya dari produk-produk unggulan di Blitar. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Bapak Alwi selaku Ketua Gapoktan Rukun Tani. Selama ini adakah peran pemerintah dalam hal pengembangan hortikultura untuk petani, Pak? Kalau ada, sebutkan nih apa saja. Oh, ya, terima kasih, Pak. Ya, ini memang peran pemerintah untuk Kabupaten Blitar cukup luar biasa. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas sama Bu Kabid Hortikultura untuk bantuan-bantuan yang sudah meluncur ke kelompok tani maupun petani yang ada. Jadi dari Alsintan, bantuan bine, pupuk, atau untuk pengembangan yang lain untuk kegiatan petani di Kabupaten Blitar. Itu mulai 2009 sampai sekarang ini cukup luar biasa nih, terutama di bantuan binihnya nih, ya kan seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain ini untuk pengembangan yang akan dikembangkan untuk tahun ini adalah pembuatan pompanisasi untuk daerah dataran tinggi, karena untuk cukup dataran tinggi sendiri hari ini dengan curah hujan yang sudah tidak ada lagi, ini sangat dibutuhkan oleh petani. Nah, ini sehingga Dinas Pertanian itu membentuk program untuk pengembangan embung-embung kecil yang ada di daerah selatan di bagian dataran tinggi. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Jadi tentunya ini dari kebijakan dinas sendiri juga sangat luar biasa begitu ya untuk membantu khususnya perannya dalam pengembangan hortikultura gitu. Nah, terkait tadi kan sudah dijelaskan nih Bapak sedikit terkait dengan bantuan-bantuannya juga, kemudian perannya juga dalam mendampingi dan lain sebagainya. Nah, adakah masukan untuk pemerintah dan petani hortikultura dalam hal pengembangan hortikultura sendiri di masa mendatang? Oh iya, ya terima kasih. Memang masih banyak yang diharapkan untuk petani-petani yang ada di Kabupaten Blitar, itu khususnya untuk di bidang pendampingan untuk kegiatan, karena kita akan menuju tanaman organik. Nah, ini pendampingan yang perlu ada pengawalan di lapangan untuk penggunaan pupuk-pupuk yang berimbang, suatu misalnya seperti itu. Nah, itu memang untuk perlakuan khusus bagi petani yang ada. Nah, ini diperlukan badan SDM dari Dinas Pertanian yang harus selalu mendampingi kami. Itu harapan kami selaku ketua kelompok tani yang ada di Kabupaten Blitar. Oke, luar biasa. Baiklah, ini tadi juga sudah kita bahas ya di segmen sebelumnya terkait dengan hortikultura itu seperti apa, saat ini juga seperti apa, kemudian lagi perkembangannya ternyata juga sangat pesat sekali hingga saat ini, begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik, terkait dengan tanaman pangan ini, kepada Bapak Kepala Dinas lebih dahulu ini untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Nah, terutama ini untuk peningkatan produksi padi di Kabupaten Blitar. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar? Terima kasih. Jadi di sektor tanaman pangan, kita harus juga memperhatikan program-program dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pertanian, di mana kita harus mengamankan untuk swasembada pangan. Nah, di sini Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten yang mempunyai potensi padi. Padi di sini Kabupaten Blitar itu sekitar yang untuk sawah irigasi itu sekitar 58.000 hektar, dan ini kita harus mengamankan untuk luas tambah tanam setiap bulannya kita harus kita polakan, sehingga ketersediaan pangan ini nanti betul-betul akan bisa kita jadwalkan, bisa kita prediksi, sehingga kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan pangan untuk padi ini betul-betul bisa terjaga. Dan selain padi, kami juga di Kabupaten Blitar itu tanaman pangan juga untuk tanaman jagungnya, pacali ya, padi, jagung, kedelai. Untuk jagung kita adalah merupakan suatu kawasan, terutama kawasan jagung itu terutama di Blitar Selatan.
pada musim penghujan seperti musim hujan bulan-bulan Desember Januari, nantinya hampir semua kecamatan di Blitar Selatan itu menanam jagung bersamaan musim penghujan itu, karena di sana sebagian besar adalah merupakan lahan tada hujan, tada hujan. Dan di situ memang untuk jagung ini biasanya kami juga memiliki pasar yang sangat besar. Harapan kami dari pertanian ini nanti bisa memasok kebutuhan jagung yang khususnya di Blitar sendiri itu kebutuhan jagung untuk pakan ternak itu sangat besar sekali, sehingga masalah pasar tidak ada masalah, sehingga untuk pengembangan jagung ini sangat memungkinkan untuk kita dorong terus, karena ini adalah suatu yang harapan kami juga permasalahan yang selama ini ada di Blitar, kebutuhan jagung untuk peternak ini belum bisa tercukupi, ini nanti bisa untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak yang ada di Kabupaten Blitar itu. Oke, baik. Kalau kita melihat terkait dengan musim gitu ya, kan sebentar lagi kita sudah memasuki musim penghujan begitu ya. Iya, ini kepada Ibu Kabid nih, untuk menghadapi musim hujan yang akan datang dan juga sekaligus musim tanam, program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, terutama untuk membantu petani di sektor komoditas tanaman pangan? Jadi gini, untuk tanaman pangan ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, kita ada padi jagung kedelai sesuai dengan program Pajale. Nah, untuk mendukung program Pajale dan juga untuk peningkatan produktivitas padi, jagung dan kedelai, tentunya program-program yang kita luncurkan tetap bantuan Saprodi ya, berupa benih, baik itu benih padi, jagung maupun kedelai, dan juga pengawalan pupuk subsidinya Mbak, untuk padi maupun jagung itu. Nah, untuk yang musim tanam ini kan karena cuaca mundur ya, karena secara normal sebetulnya musim hujan itu di bulan Oktober ya, dan itu untuk pertanaman terutama yang di Blitar Selatan itu memang sudah siap lahan untuk tanaman jagung yang di Blitar Selatan. Nah, ini persiapan yang kita bantukan ya, ini memang sudah banyak Pak yang sudah kita fasilitasi untuk bantuan benih jagung, dan saat ini alhamdulillah benihnya sudah siap. Ya, lahannya juga sudah siap, karena memang karakteristik Blitar Selatan ini orangnya rajin-rajin menghadapi bulan Oktober itu lahannya sudah diolah ya, bisa kita lihat di lapangan, dan benih juga sudah siap, hanya tinggal menunggu hujan. Jadi nanti ketika hujan datang, insya Allah semuanya sudah tertanam. Demikian juga untuk yang Blitar Utara, ini nanti juga sudah kita beri bantuan berupa benih, baik itu benih padi hibrida maupun padi non hibrida, dan juga bantuan benih padi gogo yang di Blitar Selatan tadi ada juga padi gogonya ya, di samping jagung, semua siap benih yang kita bantukan, sehingga nanti begitu hujan yang Blitar Utara ini tanam padi, Blitar Selatan tanam jagung. Oke, tentunya itu juga membutuhkan sinergitas antara petani begitu ya. Oke, baik, kepada Bapak Alwi nih terkait dengan Pajale yang tadi sudah diulas begitu ya, baik dari Bapak Kadis maupun dari Ibu Kabid sendiri. Bagaimana pendapatnya terkait program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada program Pajale itu sendiri? Ya, terima kasih Pak. Ini memang kami program Pajale itu memang diharapkan dari Dinas Pertanian, sehingga di lapangan itu para petani itu sudah mempunyai kegiatan atau sistem tanam yang cukup, mungkin daerah lain belum ada. Dan di Blitar itu sistem kami Pajale itu tumpang sari Mbak ya. Pertama itu jagung masuk umur 20 kita masuk tanaman cabai, dan nanti jagung panen kedelainya itu masuk. Jadi Pajale ini saat sekali kita tanam dalam satu musim itu tanam, kita bisa panen 3 kali kan gitu ya. Jagung panen, kedelai panen, baru cabai yang tadi tanam di umur 20 hari jagung itu tadi, cabainya baru panen kan gitu ya. Itu semua sekarang ini sistemnya tumpang sari untuk daerah situ, untuk daerah di Blitar, di Kabupaten Blitar itu semua ya. Ya terus, cabai itu yang bisa ditumpang sari hanya cabai rawit, yang lainnya cabai itu kurang bagus Pak. Ya bisa tapi kurang bagus, kurang maksimal masalahnya kan gitu. Nah setelah itu cabai itu, kalau cabai rawit itu memang yang benar tanamnya harus tumpang sari. Masalahnya apa? Kalau cabai rawit itu karena tanaman yang agak lama, sehingga membutuhkan waktu sekitar 7 bulan sampai habis. Ya.
Kalau cabai besar itu memang harus monokultur ya, nggak bisa dipakai tumpang sari karena nanti akan menghambat pertumbuhan cabai itu sendiri karena binihnya semua adalah hibrida. Karena begitu dia cabang dia harus berbuah kan gitu. Kalau cabai rawit sistemnya dia buat batang dulu baru dia mau berbuah kan gitu. Itu sistemnya seperti itu. Oke, baik. Kalau terkait dengan yang sudah kita ketahui bersama bahwa kondisi tanah saat ini semakin lama semakin menurun tingkat kesuburannya begitu. Akibat dari penggunaan pupuk kimia yang juga terus-menerus untuk kedepannya. Nah, tentunya ini agar kesuburannya tetap terjaga, bahkan kalau bisa ini tanah-tanahnya di Kabupaten Blitar ini ya khususnya juga akan semakin subur dan juga menghasilkan kualitas produk pertanian yang baik dan sehat. Nah, terkait hal tersebut, strategi apa ini yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar dalam mengatasi permasalahan tersebut? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Memang kalau kita lihat perkembangan sampai sekarang setelah adanya program BIMAS pada Orba kemarin Mbak ya, itu petani itu sekarang itu penggunaan pupuk organik dan juga pestisida kimia, pupuk kimia, pestisida kimia, dan juga fungisida kimia itu sangat mempengaruhi terhadap kesuburan tanah dan keseimbangan lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Blitar ini ada suatu strategi untuk mengajak para petani untuk beralih dari pertanian yang biasa menggunakan kimia ini untuk ke organik. Kita selalu mengajarkan atau mengajak dan juga mendampingi petani itu untuk penggunaan pupuk-pupuk atau kotoran-kotoran ternak yang ada di sana, baik itu ayam, baik itu kambing maupun sapi, di sana diolah menjadi pupuk organik. Akhirnya itu nanti bisa diberikan di dalam lahan tersebut. Selain itu penggunaan juga pembuatan pestisida nabati dan juga fungisida nabati, dan juga sekarang yang lagi dikembangkan itu adalah asap cair. Asap cair itu adalah digunakan ternyata sangat bagus sekali untuk pemberantasan hama penyakit. Dan perlu diketahui bahwa Kabupaten Blitar itu mempunyai suatu potensi kotoran ternak itu sangat besar sekali, baik itu dari ayam, kambing maupun dari sapi ya. Dan ini adalah merupakan suatu peluang yang harus kita tangkap. Kita mengajak petani ini dengan adanya suatu potensi ini, akhirnya biaya yang kita keluarkan untuk melakukan suatu pembuatan pupuk dan juga untuk kebutuhan pupuk untuk tanaman itu sangat kecil karena semuanya itu ada tersedia di sekitar kita semua. Sehingga saya yakin ke depannya dengan gerakan ini nantinya banyak petani yang akan beralih dari kimia itu ke organik. Dan gini Mbak, mungkin ada keuntungan di dalam kita beralih ke organik. Yang pertama itu nantinya kesuburan tanah itu nanti akan bisa kembali subur lagi, bisa terjaga kesuburannya, sehingga anak cucu kita nanti tidak hanya mendengar cerita ya untuk pertanian itu. Yang kedua, dari hasil produksi yang kita hasilkan dari pertanian itu nanti merupakan produksi pertanian yang sehat. Saya kira ini adalah merupakan suatu tuntutan dari masyarakat, banyak masyarakat, karena disinyalir banyak makanan-makanan yang notabene bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini makanan sehat ini sangat diharapkan oleh masyarakat, sehingga pasar ini nanti harapan kami sangat besar, sehingga bisa kita dorong ke arah organik itu Mbak. Oke, baiklah pemirsa, sesaat lagi kami juga akan kembali usai jeda pariwara berikut ini masih bersama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar.